karena waktunya bersamaan ya, dan kebetulan juga agendanya serupa, jadi Ibu merge atau gabung aja untuk praktikum biokimia dan analisis ya. Jadi agenda hari ini adalah agenda pengarahan. Sebelumnya, mari kita buka dulu bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah mangga oleh siapakah hari ini yang mau bertilawah? Ya, siapa yang mau ngaji? Yuk, hari Jumat, pahalanya cukup banyak.
Alhamdulillah atau nuhun Farid, semoga menjadi amal kebaikan bagi Farid ya, telah membacakan ayat suci Al-Quran ya, permulaan pertemuan hari ini, dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan juga mendapat pahala kebaikan dari membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke ya, jadi hari ini, jadi sebenarnya agendanya hanya pengarahan saja ya, belum masuk ke responsi. Ibu coba share screen. Muncul, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, ya. Nah, jadi karena waktunya barengan dan dosennya juga sama, jadi saya satukan ya. Jadi praktikum analisis kimia dan biokimia hari ini ya, pengarahannya. Nah, pelaksanaannya kita akan 2 cara ya. Yang pertama dalam jaringan responsi, yang kedua praktikumnya di lab ya. Untuk analisis kimia kita akan melakukannya di lab kimia ya. Untuk praktikum biokimia kita akan melakukannya di lab mikrobiologi. Nah ya, karena 2, jadi mudah-mudahan kalian tidak pusing ya nantinya. Nah, petunjuk umumnya sama seperti praktikum yang sudah naon atuh ya. Petunjuk umumnya seperti yang sudah teman-teman lalui di praktikum sebelumnya ya. Jadi teman-teman harus sudah terlebih dahulu mempelajari materi dan prosedurnya ya. Makanya kita juga ada lakukan responsi, dan responsi sifatnya wajib ya. Sebelum praktikum, praktikan harus mengikuti responsi. Kalau enggak, harap ada keterangan yang sahih dan syar'i, sehingga dosen mafhum ya atas alasan yang tidak mengikuti responsinya. Lalu seperti biasa juga logbook dipersiapkan pakai buku tulis A4, buku kampus ya. Lalu format logbooknya sama seperti yang ada di kimia dasar ya. Ada tanggal, judul, prinsip percobaan, prosedur, hasil pengamatan, reaksi, dan catatan. Ya, jadi 2 halaman logbook, jadi 1 halaman logbook untuk 5 kolom ya, yang nanti teman-teman akan isi selama proses bagan alir ya. Kemarin juga sudah, mungkin sebagian besar sudah paham, tapi ada beberapa yang masih sering keliru ya menulis bagan alir. Diperbaiki lagi ya. Bagan alir di kotak ini selalu isinya adalah objek penelitian ya. Kemudian pakai garis ke bawah dan strip. Garisnya jangan lupa pakai panah. Di bawah itu adalah hasil dari apa yang kalian lakukan. Nah, kalimat yang di tengah-tengah itu adalah perlakuannya dan ditulis dalam bentuk kalimat pasif. Ya, nanti diperbaiki lagi ya dalam proses penulisan bagan alirnya. Kemudian laporan seperti biasa. Ya, ada judul, tujuan, prinsip, reaksi. Kemudian teori, alat bahan, prosedur, hasil, dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Ya, ini sudah biasa diketik, kemudian laporannya dalam bentuk soft file, dikumpulin di G Drive. Nah, penilaian akhirnya kuis 10% yang akan dilaksanakan sebelum praktikum dimulai, lalu pelaksanaan praktikum bobotnya 40% ya. Jadi teman-teman disarankan hadir setiap praktikum ya, dan wajib kalau bisa, karena ini nilainya 40%. Kalau teman-teman nggak hadir 1 kali dan kita tidak mengadakan susulan, jadi 1 modul itu teman-teman nilainya 0 ya, meskipun ada nilai kuis juga nggak ada ya karena nggak hadir. Paling sisanya ya laporan sama UAS, itu pun berarti cuma dapat nilai 50 ya dalam 1 modul. Diusahakan sekali hadir. Nah, untuk menyelesaikan tanggungan laboratorium sebelum batas waktu yang ditentukan ya, agar nilainya keluar. Kalau tidak, kita berikan nilai T ya.
Nah, ini jadwal praktikum untuk analisis kimia ya, teman-teman. Jadi analisis kimia ini pengarahan sekarang ya, tanggal 7 Oktober. Nah, di pertemuan kedua sampai ke-8 responsi. Jadi setiap hari Jumat, mulai pekan depan kita akan responsi untuk modul 2 dan seterusnya dari 14 Oktober sampai 25 November. Nah, lalu praktikumnya akan dimulai di tanggal 2 Desember sampai 13 Januari 2023 ya. Jadi kita lintas tahun, setahun kita praktikum analisis kimia. Nah, modulnya ini ya. Modul analisis kimia ada 7. Pertama analisis anion kation. Kemudian titrasi asam basa dengan metode potensiometri ya. Kan teman-teman udah nyoba ya titrasi asam basa di kimia dasar. Nah, di sini kan kita coba titrasi asam basa dengan metode yang berbeda ya, pakai potensiometri. Lalu ada penentuan kadar vitamin C menggunakan iodometri. Kemudian ada titrasi kompleksometri, kemudian analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri ya. Lalu analisis kadar protein menggunakan metode Kedal. Lalu penentuan kadar protein menggunakan metode Biuret ya. Nah, ini modul-modul yang akan kita lakukan di analisis kimia ya. Dan karena ini adalah modul yang mungkin akan sangat memerlukan pemahaman yang cukup dalam ya, dalam pelaksanaannya, karena kalau teman-teman nggak ngerti, nanti pusing ngerjainnya, apalagi analisis ya, kalian harus menentukan kadar. Kalau nggak ngerti ya bingung. Makanya responsinya harus hadir, biar tahu apa sih yang dimaksud dengan penentuan kadar, gimana caranya, perhitungannya, dan sebagainya macamnya ya. Sebagaimana yang kita bahas di kelas ya, karena analisis itu pekerjaan yang cukup butuh ketekunan ya, jadi teman-teman juga harus teliti ya dan paham apa yang teman-teman kerjakan. Nah, ini modul-modul ini juga teori dasarnya akan kita pelajari di kuliah ya. Jadi sebagai penunjang untuk pemahaman teman-teman. Nah, ini untuk biokimia ya. Tadi yang untuk analisis kimia ya, dari 2 Desember kita mulai praktikumnya, responsinya 14 Oktober. Nah, untuk biokimia pengarahannya sama ya sekarang. Nah, responsinya sama juga ya, di 14 Oktober sampai 25 November. Ini hari Jumat ya. Berarti kalau di jadwal pagi analisis apa pagi biokimia ya? Pagi analisis, Bu. Oh, berarti pagi ya, responsi analisis dulu, siangnya responsi biokimia. Nah, untuk praktikumnya ada pergeseran jadwal ya, karena berkaitan dengan penggunaan lab. Nah, untuk praktikum biokimia digeser ke hari Senin. Ya, sudah Ibu cek di jadwal teman-teman, Senin siang ternyata kosong. Kosong ya? Kosong kan? Nah, diisi pakai praktikum biokimia ya. Mulai tanggal 6 Desember sampai 16 Januari 2023. Begitu. Ya, jadi mungkin habis mata kuliah Ibu juga ya, bioinformatika. Kita ke lab mikrobiologi untuk melakukan praktikum biokimia. Seperti itu, ya. Lalu dalam pelaksanaannya seperti biasa dibagi kelompok, ada 5 kelompok ya setiap kelas. Jadi teman-teman mangga silakan bagi kelompoknya sesuai dengan urutan NIM-nya ya. Karena ada 26, berarti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Silakan dibagi. Kemudian logbook-nya juga disampul juga dengan warna yang sama ya, dalam satu praktikum dibedakan dengan praktikum yang lain ya. Jadi kalau misalnya biokimia warna putih, analisis warna merah atau warna hijau atau warna biru, jadi dibedakan ya, biar nanti tidak tertukar dalam proses pengumpulan dan pemeriksaan. Nah, untuk modul biokimia
Ada 7 modul juga ya. Yang modul 1 sampai 3 berkaitan dengan struktur makromolekul ya. Nanti ada uji karbohidrat di modul 1, modul 2 ada uji lipid, modul 3 ada uji protein, modul 4 menentukan titik isoelektrik protein ya. Modul 5 uji aktivitas enzim, modul 6 faktor-faktor kerja enzim ya, pH dan suhu, dan modul 7 kinetika reaksi enzim atau yang berkaitan dengan persamaan Michaelis-Menten. Itu ya. Jadi teman-teman siapkan diri. Minggu depan kita mulai responsi. Modulnya juga akan Ibu berikan nanti di grup atau di Google Classroom, akan Ibu post submit ya modulnya. Nah, setelah responsi bisa teman-teman siapkan untuk menulis logbooknya. Seperti itu. Mas Soiban Afian ya. Di sini hujan besar. Di rumah teman-teman hujan tidak? Hujan, Bu. Hujan, Ibu. Hujan, Ibu. Biasanya kalau mulai hujan besar, sinyal mulai tidak stabil ya. Jadi, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Kalau misalnya logbooknya pakai logbook yang dulu, boleh nggak? Logbook yang dulu itu masih banyak gitu ya? Iya, masih ada halaman yang kosong lumayan, Ibu. Oh, boleh. Tapi mungkin si bagian yang yang sudah terisinya bisa dipisahkan atau bagaimana ya, biar tidak pusing nanti Ibu memeriksa. Ya. Tapi Ya, jangan Ibu, digabung juga biokimia sama analisis ya. Oh iya, iya Ibu. Siap. Oke, ada lagi? Ibu mau bertanya. Ya, Fla. Kalau buat laporannya, pengumpulannya gimana, Bu? Laporannya seminggu sekali ya. Seminggu sekali laporannya dikumpulin. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Berarti kalian ada berapa praktikum semester ini teh? Ada 4, Ibu. Oh, bisa lah ya. 4 laporan seminggu ya. Yang ini yang praktikum setelah UTS ada berapa? 2 apa 3? Apa biokimia analisis aja atau yang lain juga? Yang lain juga, Ibu, sama setelah UTS kalau praktikum. Oh, berarti ya mudah-mudahan kalian diberi kekuatan ya dalam mengerjakan laporan-laporan itu. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya alhamdulillah ya. Jangan lupa absensinya diisi ya. Tadi maaf yang analisis kimia ternyata saya belum isi poin-poin form absensinya. Jadi dicek lagi apakah udah teman-teman isi ulang ya. Karena kalau praktikum kan tidak ada di Sikadu ya, karena SKS-nya menyatu dengan kuliah. Jadi harap teman-teman diisi form untuk absensi hari ini. Mungkin sekian dari Ibu ya. Singkat, jelas, padat, karena teman-teman udah pernah praktikum, jadi mungkin sudah terbayang bagaimana teknisnya nanti, dan juga mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan ya pada hari H-nya kita harus ketemu di lab, sehingga teman-teman bisa menjalani semua modul praktikum yang udah disiapkan ya. Begitu mungkin dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan meninggalkan ruangan.